merupakan salah satu bagian dari rangkaian acara Pomata, di mana salah satu bentuknya untuk penghormatan terakhir untuk orang yang sudah meninggal. Jadi mereka meluapkan emosinya dengan cara mengkoyak-koyak rumah yang sudah dibuatnya ini. Tahu Ta'awana atau orang yang tinggal di kawasan hutan. Seperti itulah mereka menyebut dirinya sendiri. Hidup terasing di dalam pusaran belantara, orang Wana bertahan dengan cara dan kearifan yang mereka jaga secara turun-temurun. Di kaki Gunung Tokala, sisi utara Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, saya kembali menyelami kehidupan suku Wana yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dalam tajuk Ekspedisi Suku Pedalaman. Orang Taat tinggal dalam unit sosial terkecil yang disebut lipu atau dusun. Taat dengan aturan adat yang mengatur secara menyeluruh, termasuk dalam urusan kematian. Persiapan acara Pomata, biasanya orang-orang suku Wana akan membawa lauk pauk. Nah, kali ini saya akan mencari ikan dengan cara manungko. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pomata adalah acara duka yang dilakukan keluarga setelah prosesi penguburan jenazah. Kerabat dan orang-orang terdekat yang akan hadir pada acara Pomata harus mempersiapkan bingkisan sebagai bentuk bela sungkawa. Salah satu makanan yang akan dibawa berasal dari rawa-rawa ini. Jadi mencari ikan di dalam lumpur-lumpur dan menggunakan tangan itu disebut manungko. Ada yang terlepas. Nah, untuk tempatnya sendiri itu sebenarnya ada di rawa-rawa, hanya saja karena ini lagi musim kemarau, jadi airnya sudah mulai berkurang dan hanya ada di kubangan-kubangan seperti inilah biasanya kalau mereka mencari ikan. Dengan mengandalkan tangan kosong, manongko biasa dilakukan saat air surut atau kemarau. Nih, ternyata tidak terlalu dalam, cuman bawahnya tuh lumpur banget nih. Dan untuk mencarinya, jadi tangan kita harus sampai ke dalam-dalam buat dicari ikannya. Ketika masuk musim kemarau, ikan rawa akan semakin membenamkan diri ke dalam lumpur agar bisa bertahan hidup. Ini saya dapat, ibu juga dapat. Dapat banyak. Wah, mantap. Jadi ikan-ikan yang didapat itu biasanya dia muncul saat banjir dan akhirnya saat kemarau seperti ini mereka terperangkap nih di dalam kubangan lumpur seperti ini. Setelah terperangkap, ikan rawa akan menyesuaikan diri dengan ekosistem rawa yang minim air. Dapat. Wih, besar ini. Meski minim air, ikan rawa mampu tumbuh dan berkembang biak dengan hanya memanfaatkan cadangan makanan dalam tubuhnya. Saya dapat nih. Cukup licin banget buat dipegang dan cukup susah. Ini dia ikan gabus, ikan jenis yang bisa tahan banting nih dia di segala cuaca, bahkan cuaca yang panas seperti ini. Wah. Gabus memiliki alat bantu pernapasan berbentuk labirin untuk menangkap oksigen dari atmosfer. Ikan jenis ini mampu bertahan hidup tanpa air selama menetap dalam tanah yang lembab. Di sini tadi, di sini. Coba dari daerah sini. Ini dia akhirnya kita dapat. Wah, ini besar banget.
Bahkan sama nih, panjangnya pun sama tangan saya aja sama. Ini pertama kali saya nangkep ikan langsung pakai tangan, nggak pakai alat apapun nih. Wah, mantap betul. Keranjangnya, belum lari lagi dia nanti. Penghuni kubangan ini bukan hanya ikan gabus, tapi juga jenis lain yang sama-sama bisa bertahan hidup dalam kondisi minim air. Ternyata selain ikan gabus, ada juga ikan kosa nih yang seperti ini. Dia juga sama, dia tahan banting nih di segala cuaca, bahkan saat seperti ini yang sudah mulai kering. Dan untuk manungko itu memang harus dilakukan rame-rame, karena memang ikannya tuh harus digiring ke pinggiran supaya lebih gampang untuk ngambilnya. Berbeda dengan gabus yang soliter, ikan kosa justru hidup berkelompok. Dan biasanya ikan-ikan yang seperti ini tuh jumlahnya tuh banyak banget. Dan adanya di lubang-lubang. Jadi memang harus dicek tuh setiap lubang-lubang. Biasanya mereka bergelombol di situ. Manongko merupakan kearifan selaras alam. Sebuah sikap sosial suku Wana yang membuat mereka bertahan dalam belantara. Sudah selesai kita mencari ikan dan selanjutnya kita akan olah untuk diratapa atau diasap. Lalu kemudian kita akan bawa dulu ke kebun. Oke, Ibu. Ayo. Pomata masih beberapa hari lagi. Keluarga ini harus membuat menu yang mampu bertahan hingga acara tiba. Caranya dengan membuat ikan asap. Nah, ikannya sudah selesai ditusuk, kita mau bakar, kita mau ratapa. Cara meramu suku Wana masih cukup sederhana. Hanya dengan mengandalkan asap, mereka mampu membuat resep pengawetan makanan. Ini panas banget. Dan untuk teknik masaknya ini bukan dibakar, tapi hanya diasap-asapi. Nah, gunanya untuk menghilangkan kadar air di dalam ikan, jadi kalau dibawa itu lebih awet. Semakin kering ikan diasap, semakin lama pula lauk ini dapat disimpan. Ada yang sudah hampir matang, tapi harus dihilangkan benar-benar. Jadi harus sampai benar-benar hilang dulu nih airnya. Pengasapan merupakan cara olah tradisional yang ditemukan manusia sejak ratusan tahun silam. Metode ini mampu mengeringkan makanan sekaligus membunuh bakteri pembusuk yang membuat makanan cepat rusak. Ikannya sudah matang dan sudah siap untuk dibawa ke acara Pomata. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Meski tidak diharapkan, hari pesta duka akhirnya tiba juga. Bagi keluarga yang ditinggal, Pomata adalah dua sisi suasana yang ekstrim. Ditinggal keluarga tercinta, namun sekaligus mendekatkan sanak keluarga dan kenalan yang selama ini jarang berkumpul. Tadi saya bersama dengan kerabat-kerabat dari suku Wana untuk menuju ke Dusun Salisaraut. Rumah duka yang kami tuju terletak di kaki Gunung Tokala. Ini masih belum nyampe tapi udah capek banget. Dan dari tadi naik turun. Beberapa kali kami berpapasan dengan orang Wana lainnya yang juga menuju acara Pomata. Ini kami baru setengah jalan aja istirahat, sedangkan yang lain dari tadi udah mondar-mandir. Aduh, memang perjuangannya memang patut diacungi jempol. Udah melewati hutan, masih naik lagi. Wah. Dari kejauhan terlihat orang-orang sudah ramai berkumpul. Mereka datang dari berbagai lipu di sekitar kaki Gunung Tokala. Akhirnya sampai juga saya di acara Pomata. Nah, ini dari semua berbagai dusun berkumpul jadi satu di tempat ini. Tadi saya berangkat dari siang sampai matahari sudah mulai tenggelam. Di rumah besar berbingkai batang kayu dan beralaskan kulit kayu inilah tempat adat duka digelar. Selamat sore Bapak Ibu. Wah, saat kita lihat nih, mereka sedang mempersiapkan untuk kegiatannya malam nanti dan juga lagi beristirahat juga nih.
Setiap sudut rumah besar terlihat kerabat dan kenalan berkumpul dan saling menyapa. Nah, jadi tenda ini memang dibangun khusus ketika ada acara seperti ini. Dan ini dibangunnya tuh secara mendadak dan beramai-ramai, bergotong royong. Meski malam menyambut, para kerabat tidak henti-hentinya berdatangan. Nah, biasanya sebelum acara puncak, kerabat-kerabat dekatnya itu biasanya memberikan hasil panen maupun sembako untuk keluarganya yang sedang berduka. Buah tangan yang diberikan adalah bentuk bela sungkawa dan kepedulian antar warga. Ibu yang sabar yo. Seperti inilah kondisinya, memang ada rasa-rasa kesedihan pastinya ketika keluarga yang ada bersama dengan mereka akhirnya meninggalkan mereka untuk selama-lamanya. Keluarga ini baru saja kehilangan anak tercintanya yang berumur 11 tahun. 18 hari setelah ditinggal orang tersayang, suasana dan raut kesedihan masih nampak terlihat. Upacara duka ini berlangsung selama 2 malam. Malam pertama dibantu tamu yang hadir, keluarga yang berduka sibuk mempersiapkan hidangan untuk acara puncak. Nah, sekarang ini saya sedang bersama dengan ibu-ibu sedang melakukan kegiatan balumpi, di mana para ibu-ibu ini berkumpul untuk mengisi beras ke dalam daun pisang hutan. Salah satu sajian yang disiapkan adalah lumpi atau beras yang dimasak dalam bambu. Jadi, daun pisang hutan ini digulung-gulung, lalu akan diisi beras, lalu akan dilipat, dan jadilah seperti ini. Lumpi merupakan makanan praktis untuk menjamu para tamu sebelum tiba waktunya makan besar. Dengan hanya memanfaatkan daun dan bambu, cara olah lumpi cukup sederhana. Nah, ini adalah stok-stok bambu untuk acara puncak Pomatanya. Nah, biasanya ini bisa sampai ratusan tergantung dari kerabat-kerabat yang datang, jumlahnya berapa banyak. Jadi dipaskan dengan kerabatnya yang datang. Kehadiran kerabat jauh setidaknya membantu menghibur keluarga yang berduka. Sehingga suasana duka pun berangsur sirna seiring munculnya canda tawa. Nah, di belakang saya ini sedang diadakan dendelu. Nah, ini di mana para lelaki biasanya akan menari dan menyanyi sebagai penghormatan untuk arwah yang sudah meninggal. Puncak upacara duka semakin dekat. Warga sibuk memasak lumpi yang telah disiapkan. Nah, ini dia lumpinya sedang dimasak. Biasanya dimasaknya itu sampai 30 menit. Cara memasaknya itu dia memanjang. Jadi dalam satu kali masak, dia bisa sampai puluhan. Sambil dibakar, lumpi terus dibolak-balik agar matang merata. Saya di sini panas banget. Dari matahari udah panas, belum lagi dari perapiannya. Belum lagi kena asapnya nih. Dari tadi saya cukup berair matanya karena kena asap. Hampir jatuh, saya masih bisa ditangkap. Nah, ini lumpi yang sudah matang mirip banget sama nasi lemang. Dan ini memang setelah matang itu langsung ditidur-tidurkan
Gunanya supaya airnya itu langsung turun ke bawah. Jadi ketika nanti dibuka sudah tidak ada air. Begitu matahari terbenam, malam kedua acara Puncak Pomata mulai digelar. Tadi sudah dibagi di sana. Setelah doa-doa dipanjatkan, hidangan lalu dihidangkan kepada setiap tamu yang hadir. Bisa dilihat nih, kebersamaan itu sangat kental sekali. Saya pun ikut mencoba lumpi beserta lauk pauk dan sayur yang telah disajikan. Nami Bu, manami wewu. Saat acara Pomata, duka keluarga yang berduka karena kehilangan orang tercinta berangsur pulih dengan kehadiran kerabat dan kenalan dari jauh. Seperti inilah acara duka suku Wana. Bisa kita lihat banyak banget dari berbagai usia. Mengiringi prosesi adat duka, tarian Dendelu dan Bakayori berlangsung selama 2 malam penuh. Tarian Dendelu digelar sebagai pembuka acara dan kemudian dilanjutkan dengan Bakayori. Tradisi yang sedang saya lakukan ini namanya Bakayori. Nah, ini sebagai doa, panjatan doa untuk yang sudah meninggal supaya arwahnya tenang. Dan ini dapat dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Bedanya di bagian tangan. Kalau laki-laki tangannya di pundak, kalau perempuan saling merangkul satu sama lain. Semua yang datang diizinkan melakukan tarian Bakayori untuk menghibur keluarga yang ditinggalkan. Ternyata dalam nyanyian-nyanyian ini itu sebenarnya pantun. Pantun bagian dari doa-doa, hanya saja untuk pengucapannya lebih dinyanyikan. Seolah tak kenal lelah, tari-tarian ini terus dilakukan hingga fajar tiba. Merupakan salah satu bagian dari rangkaian acara Pomata, di mana salah satu bentuknya untuk penghormatan terakhir untuk orang yang sudah meninggal. Jadi mereka meluapkan emosinya dengan cara mengkoyak-koyak rumah yang sudah dibuatnya ini. Luapan duka ini menjadi momen terakhir untuk mengenang kepergian anggota keluarganya. Mereka ini percaya bahwa orang yang sudah meninggal itu masih berada dan tinggal bersama mereka. Nah, ini adalah salah satu bentuk cara untuk membangunkan arwahnya, untuk membantu mengirim supaya ke tempat yang semestinya. Menjadi penghuni hutan, suku Wana berkembang dengan adat istiadat yang dianutnya. Hasil cipta karsa unik yang lengkap mengatur relasi sosial, alam, serta roh setelah kematian. Tradisi Pomata sudah usai. Dalam tradisi adat Tau-Ta'a Wana, setelah upacara kematian, keluarga yang ditinggal harus mengosongkan rumah yang ditinggalinya.
Tradisi suku Wana setelah kegiatan Pomata, biasanya keluarga yang berduka akan meninggalkan rumah lamanya dan akan berpindah ke lokasi yang baru. Dan bisa dilihat ini rumah lamanya yang sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Tradisi seperti ini diyakini untuk menghilangkan semua kenangan dan rasa duka setelah ditinggal selamanya. Hidup di pedalaman rimba Gunung Tokala, kehidupan suku Wana sangat bergantung pada hasil alam. Nah, kali ini kita mau mencari damar di hutan seberang Sungai Ula. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dalam sistem pengaturan lahan orang Wana, tanah tidak boleh dimiliki secara pribadi. Yang diizinkan dimiliki hanya hasil tanam dan tumbuhan di atas tanah. Inikah? Sudah bertemu? Ini? Ini? Nah, ternyata ini dia pohon damarnya. Sudah di depan mata saya. Getah dan kulit yang mengeras menjadi salah satu ciri pohon damar telah dipanen berulang kali. Wah, walaupun katanya kecil nih, tapi ternyata tangan saya aja nggak sampai. Ini masih terhitung besar menurut saya. Dan sebesar-besarnya pohon damar, ternyata mereka itu akan mengeluarkan getah ketika usianya sudah belasan tahun. Nah, seperti pohon ini nih, seperti ini nih. Dia sudah terhitung bisa untuk diambil getahnya. Sebelum memanen getah damar, mereka harus membuat tangga dengan memanfaatkan batang pohon di sekitar. Kuat? Untuk mengecek nih, kuat atau enggaknya. Ternyata cukup kuat. Saya udah bisa bergelantung di sini. Saya sudah bisa untuk dinaiki. Perlahan-lahan getah damar yang mengeras dikikis dan dikumpulkan di dalam wadah dari pelepas sagu. Di sini tuh pohon damar itu tidak ada yang punya, jadi semua saja bisa mengambil. Nah, seperti yang dilakukan kita ini sekarang nih. Nanti kalau sudah diambil nih, kita akan menyayati untuk mengeluarkan getahnya lagi. Nanti kalau ada orang yang mau ambil, bisa juga diambil. Wih, ini berarti yang Sebuah sikap sosial yang anti serakah dan bertanggung jawab. Nah ini, damar yang kita dapat masih berbentuk serpihan karena ini sudah rutin diambil. Nah nanti kalau sudah 2 minggu setelahnya dia akan bisa berbentuk bongkah-bongkahan. Setelah disayat, pohon ini akan mengeluarkan getah yang dapat dipanen kembali setelah 2 minggu. Mereka itu mencari damar bisa 1 hari bahkan lebih karena jaraknya itu cukup jauh. Nah, di tempat ini sudah pernah diambil nih, bisa dilihat dari tangganya. Ini berarti ada orang yang pernah mengambilnya. Tapi sayangnya tidak ada bekas sayatan. Jadi ya seperti inilah, sisa-sisanya cuma tinggal sedikit aja. Untungnya nih ada yang besar juga nih. Wih, jatuh dia. Nah, nih cukup besar. Medan yang sulit serta jarak yang cukup jauh mengharuskan para pencari getah ini mencari alat angkut yang efisien. Iya. Ternyata perjuangan orang suku Wana ini setelah mencari damar, kita masih harus berjuang lagi untuk mencari kayu yang akan dibuat rakit. Dan kaki saya tadi aja udah masuk ke lumpur. Takut. Menjaga getah tetap kering menjadi tugas selanjutnya. Rakit sudah siap digunakan.
Kami langsung meluncur mengangkut hasil panen hari ini. Sungai yang kami lalui merupakan Sungai Salato yang memisahkan hutan adat dengan desa di sekitar. Rasanya seru, cuma agak deg-degan. Karena takut banget nih kalau rakitnya bisa sampai oleng dan hasil panennya ini pun bisa jatuh. Meski tidak melimpah, getah ini sedikit pun tidak boleh tercampur air. Ini nih, saya kira airnya akan terus tenang. Ternyata di depan ini sudah kelihatan arus-arusnya. Jadi abah di depan tadi harus turun ke bawah untuk menjaga rakitnya. Dengan susah payah, getah harus dibopong di atas rakit sampai seberang sungai. Memasuki jalur berbatu, gerak rakit jadi tersendat. Jadi saya terpaksa harus turun. Karena sangat dangkal banget nih. Nggak bisa dinaiki. Apa saya takut. Nah, jadi rakitnya akan ditepikan terlebih dahulu. Karena kita sudah sampai di tempat jalur biasanya damar-damar ini akan diangkut dengan kendaraan lain. Para pencari getah damar ini sekali lagi mencerminkan hidup selaras dengan alam. Mereka mengambilnya dengan bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan alam dan sosial yang jauh dari sikap serakah. Aman, Abang? Tidak ada yang basah ya? Inilah yang menjadi sebagian sumber penghidupan masyarakat suku Wana. Ikuti jejak saya, jejak petualang.